ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV, pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali sore hari ini kita bertatap muka kembali melanjutkan kajian-kajian kita di klinik pernikahan. Yang lalu ikhwah, kita telah bahas beberapa perkara ya terkait dengan hubungan suami istri, dan juga sebelumnya juga kita bahas tentang apa yang dilakukan oleh seorang suami ataupun pengantin baru di saat dia pertama sekali bersua dengan istrinya. Kemudian ikhwah, kita lanjutkan kembali ya, yaitu apabila sepasang suami istri telah melakukan hubungan suami istri, lantas mereka ingin mengulanginya kembali, ingin melakukannya kembali, maka disunnahkan bagi mereka untuk berwudu. Disunnahkan untuk mereka berwudu. Misalnya setelah mereka melakukan hubungan intim, kemudian beberapa jam kemudian mereka ingin mengulangi kembali, melakukannya kembali, maka disunnahkan untuk berwudu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga Imam Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlah," apabila salah seorang kalian mendatangi istrinya, maksudnya melakukan hubungan suami istri, "tsumma arada ayyauda," kemudian dia ingin mengulanginya kembali hubungan tersebut, "falyatawadda bainahuma wudu'an," hendaklah mereka berwudu kembali, hendaklah mereka berwudu terlebih dahulu. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan kalau sudah melakukan hubungan intim kemudian ingin mengulanginya kembali, ya kita katakanlah babak kedua lah misalnya, ya, maka sebelum dia mengulangi kembali dia wudu dahulu. Kaifiat wudunya bagaimana? Beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, wudu alis solati, seperti wudu ketika dia mau sholat. Ya berarti kaifiatnya sama seperti wudu biasa. Ya.
Mengapa demikian? Di sini Rasulullah SAW menyebutkan alasannya. Fa innahu ansyatu fil aud. Karena dengan berwudu dapat mengembalikan semangatnya, dapat mengembalikan vitalitasnya. Demikian ikhwah. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk berwudu bagi siapa yang ingin mengulangi kembali hubungan intimnya dengan suami istri. Dan itu kata Rasulullah untuk kembali menggairahkan, untuk kembali memberi semangat, untuk kembali membangkitkan vitalitas kedua belah pihak. Kemudian ikhwah, namun ada yang lebih afdol ketimbang wudu. Ada yang lebih afdol ketimbang wudu. Saya ulangi, tadi dia hubungan, kemudian wudu, kemudian hubungan lagi. Ya. Ada yang lebih afdol daripada wudu. Apa itu? Yaitu mandi. Ya. Mandi itu lebih baik ketimbang hanya wudu. Setelah pasangan suami istri melakukan hubungan intim, kemudian ingin kembali melakukannya, maka disunnahkan mandi terlebih dahulu. Dan mandi ini lebih baik, lebih afdol ketimbang berwudu. Hal ini ikhwah berdasarkan hadis Abi Rafi'. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tafa dzata yaumin ala nisa'ihi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeliling, menggilir istrinya dalam satu hari itu. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau memiliki 9 istri pada waktu itu, ya, yang ada. Kemudian yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi, di mana beliau mandi di sini, ya, di istri yang di sini beliau mandi, di sini beliau mandi. Jadi di sini Abu Rafi' radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah itu menggilir istrinya yang 9 itu dalam satu hari. Menggilir istrinya dalam satu hari itu yang 9 itu. Jadi setelah melakukan hubungan, beliau mandi. Nanti lakukan lagi, menggilir lagi istri yang berikutnya. Mandi dulu Rasulullah, kemudian beliau melakukannya. Kemudian mandi lagi, kemudian melakukannya. Itu ikhwafidin. Ini yang lebih afdol. Qala qultu lahu. Lantas aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ala taj'aluhu ghuslan wahidan? Ya Rasulullah, kenapa enggak satu kali mandi aja? Ya, kenapa enggak satu kali mandi aja? Ini berulang-ulang. Lakukan di sini, mandi, lakukan lagi, mandi lagi, lakukan lagi, mandi lagi, lakukan lagi, mandi lagi. Ya, kata Abu Rafi', ya Rasulullah, kenapa tidak satu kali mandi aja? Jadi setelah digilir semua, nanti ya di akhir mandi. Satu kali mandi aja. Ya, kalau pasangan suami istri melakukan hubungan tersebut dalam satu malam, 2, 3, atau 4 kali, ya satu kali mandi aja. Nggak usah terlalu banyak mandinya. Ya, kalau dia melakukan sampai 3 kali, berarti kan 2 kali mandi tuh. Ya, diselang-selingi, ya, penyeling antara hubungan yang pertama dengan hubungan yang kedua. Jadi sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa nggak satu kali aja? Ya boleh sih ikhwah, boleh, nggak ada masalah. Ya. Karena dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW melakukannya dengan satu kali mandi. Beliau menggilir seluruh istrinya dalam satu malam dan beliau mandi hanya satu kali. Namun apa kata beliau? Hadza azka wa atyab wa athhar. Ini lebih bersih, lebih baik, dan lebih suci. Nah, dari sinilah, dari jawaban Rasulullah inilah diambil kesimpulan bahwasanya mandi itu lebih baik ketimbang berwudu. Mandi itu lebih baik ketimbang berwudu. Dan itu pun hukum mandi dan wudu di sini yaitu hukumnya mustahab, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Artinya begini, ketika seorang suami istri melakukan, kemudian ingin melakukan lagi, ya nggak wudu juga nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi di sini ada yang paling afdol. Rasulullah menyebutkan supaya lebih semangat, mengembalikan semangat. Ya setelah mereka melakukan yang pertama, capek mungkin, ya,
lemes mungkin. Jadi dengan cara dia berwudu, dia bisa kembali semangat. Itu ikhwafidin. Makanya mandi itu lebih membangkitkan semangat kembali. Sehingga ketika melakukannya untuk yang kedua kalinya itu punya gairah yang tak kalah dengan yang pertama. Baik. Selanjutnya ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, suami istri ini mandi bareng juga nggak masalah. Ya. Suami istri mandi bareng juga nggak masalah, dan itu pernah dilakukan Rasulullah SAW bersama istri-istri beliau. Ya. Jadi tidak usah malu. Dan ini merupakan salah satu cara Rasulullah SAW untuk mendekat dengan istri-istri beliau. Untuk dekat dengan istri-istri beliau. Ya, salah satu cara romantisme Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau. Jadi para suami, para istri mandilah bareng, gak ada masalah ya. Dan itu dibolehkan. Bahkan kita katakan disunnahkan. Ya, disunnahkan. Sehingga suami istri itu jadi menjadi lebih dekat. Tidak ada pembeda kasta antara suami dan istri. Ya, bukan tidak sedikit suami itu merasa derajatnya lebih tinggi, dia jaga wibawa, sehingga dia mandi bareng tidak mau dengan istrinya. Kalau keluar dia pun tidak mau bersama dengan istrinya. Demikian. Dan tentunya ini satu hal yang tidak baik ikhwah. Ya, satu hal yang tidak baik. Rasulullah SAW beliau presiden pada waktu itu. Pimpinan tertinggi. Beliau juga mufti, alimnya, ulamanya yang berfatwa, qadinya, hakim, ketua mahkamah pengadilannya, apalagi beliau juga panglimanya, Masya Allah ya. Kemudian tidak hanya itu, beliau Rasulullah, utusan Allah. Namun beliau mandi bersama istri beliau, mandi bareng. Hal ini ikhwah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min ina'in baini wa bainahu wahidin. Aku mandi bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu bejana. Ya, kalau dahulu kan tidak ada yang namanya keran. Jadi air itu sudah ditampung lebih dahulu. Kalau bahasa kita ya baknya lah ya. Kalau mereka di sana nggak pakai bak tapi bejana, tempat penampungan air. Jadi antara saya dan beliau itu ada bejana, yaitulah kami takhtalifu aidina fihi. Dan tangan kami pun berganti-gantian masuk ke dalam air tersebut untuk mengambil air. Kemudian fayubadiruni, beliau mendahului aku dalam mengambil air. Mendahului ya. Aku lu da'li. Aku katakan, ya Rasulullah, tinggalkan untukku airnya. Qalat wa huma junuban. Kata Aisyah, keduanya waktu itu sedang junub. Artinya Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah SAW sedang junub. Jadi mereka berdua mandi bareng. Ya, mereka berdua mandi bareng. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan dari hadis ini juga para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya boleh sepasang suami istri itu mandi tanpa busana sama sekali. Ya, selama tempatnya tertutup. Mandi tanpa busana sama sekali. Dengan catatan tempatnya tempat yang tertutup, tidak ada orang lain di sana dan tidak terlihat oleh orang lain. Apa hubungannya di sini? Nggak ada toh disebutkan. Ya. Nggak ada di sini masalah berpakaian atau tak berpakaian. Jangan-jangan punya basahan. Ya, jangan-jangan ini mandinya sambil pakai basahan, ada kain sarungnya begitu. Ya, ada riwayat lain ikhwah. Ya, ada riwayat lain di mana riwayat tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hibban melalui jalur Sulaiman bin Musa. Annahu su'ila 'anir rajuli yanzuru ila farji imra'atihi. Bahwasanya Sulaiman bin Musa ditanya tentang hukum seorang suami melihat faraj ataupun kemaluan istrinya.
Ini aurat besar lah ya. Apa hukumnya melihat aurat besar istrinya atau kemaluannya? Baik dubur maupun kubul. Apa hukumnya? Istrinya ya, ingat istrinya. Apa kata Sulaiman bin Musa? Qala sa'altu Atha. Aku pernah bertanya masalah ini kepada Atha. Lantas apa jawab Atha? Faqala, dia katakan sa'altu Aisyah. Kata Atha kepada Sulaiman bin Musa. Aku juga pernah tanya masalah ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seseorang datang kepada Sulaiman bin Musa bertanya, bolehkah seorang suami melihat kemaluan istrinya? Atau melihat istrinya tanpa busana? Kemudian Sulaiman bin Musa mengatakan, ya, maka aku pun bertanya kepada Atha bin Rabah. Apa kata Atha? Memang aku pernah bertanya masalah ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lantas, ikhwah, apa jawaban Aisyah, ibu kita radhiyallahu anha? Apa jawabannya? Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku mandi bersama Rasulullah sallam dengan satu bejana. Artinya dari satu bejana. Perhatikan ikhwah. Di situ kan ada makna implisit dia, ada makna tersurat, ada makna tersirat. Di mana yang ditanya hukum seorang suami melihat aurat besar istrinya. Ini pertanyaan Atha bin Abi Rabah kepada gurunya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mandi bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini gimana sih? Kan ditanya itu bukan masalah mandi. Ya. Kalau mandi itu kan bisa saja pakai pakaian basahan. Bisa juga nggak pakai pakaian basahan. Kalau kita lihat pertanyaannya, apakah boleh seorang suami atau istri melihat aurat besar pasangannya? Ternyata Aisyah menjawab, aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW, mandi bareng. Berarti yang dimaksud oleh Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha bahwasanya waktu mandi itu mereka terlihat aurat besar mereka. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah SAW, masing-masing mereka melihat aurat besarnya. Itu ikhwah. Makanya jawabannya seperti itu. Ya. Jadi di samping mereka mandi barengnya itu pun melihat aurat besar. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Makanya Imam Ad-Dawudi berdalilkan dengan dalil ini. Di mana Aisyah radhiyallahu anha mandi bersama Rasulullah berdalilkan dengan dalil ini bahwasanya suami ataupun pasangan suami istri boleh melihat aurat besar masing-masing. Artinya mereka boleh melihat istrinya tanpa busana, sementara istri juga boleh melihat suaminya tanpa busana. Demikian, tanpa ada sehelai benang pun yang melapisi mereka. Itulah ikhwafiddin, ya, jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha sesuai dengan pertanyaan Atha bin Rabah. Lantas ikhwah, bagaimana dengan hadis-hadis yang mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ma ra'aitu, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ma ra'aitu auratan Rasulullah SAW qattun. Aku tak pernah melihat aurat Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Berarti kan terjadi pertentangan itu. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apakah boleh laki melihat aurat besar wanitanya, dijawabnya bahwasanya aku mandi bersama Rasulullah. Ketika dia memberikan pernyataan, aku belum pernah melihat aurat Rasulullah. Terus bagaimana? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Shaghir. Hanya saja ikhwah, hadis pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, aku belum pernah melihat aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam sanadnya terdapat Barakah bin Muhammad Al-Halabi. Dia ini kadzab, pendusta, wadda', pemalsu hadis.
Jadi hadisnya nggak bisa dipercaya. Ya, hadisnya hadis palsu, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Itu yang pertama. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwasanya hadis tersebut hadis batil. Ada hadis yang lain, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Utbah bin Abdul Sulami, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu falyastatir." Apabila salah seorang kalian mendatangi istrinya, hendaklah dia berselimut. Hendaklah dia menutupi. Jadi diselimut, ditutup, diselimutlah kita katakan. Wala yatajarrada tajarrudal 'airaini. Janganlah dia melepaskan semua pakaiannya seperti dua ekor unta. Jadi di sini ikhwah, ya, Rasulullah SAW melarang kalau ada suami yang mau mendatangi istrinya maka berselimut. Jangan gitu aja, telanjang gitu aja tanpa ada penutupnya. Berselimutlah, ya. Itu ikhwah fiddin. Jangan seperti hewan, itulah kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tapi sayangnya ikhwah, hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan didhaifkan juga oleh Ibnu Ma'in. Demikian ikhwah. Dan Imam Nasa'i mengatakan bahwasanya hadis ini mungkar. Hadis ini hadis mungkar. Jadi juga nggak bisa dijadikan sebagai sandaran dalil bahwasanya suami nggak boleh melihat aurat besar istrinya atau sebaliknya. Ya, atau yang menunjukkan dalil bahwasanya kalau seorang mau mendatangi istrinya harus pakai selimut. Jadi intinya hadisnya nggak bisa dijadikan sebagai pegangan. Ada hadis yang lain ikhwah, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Idza jama'a ahadukum zaujatahu au jariyatahu fala yanzur ila farjiha." Apabila salah seorang kalian melakukan hubungan dengan istrinya atau hamba sahaya perempuannya, maka janganlah dia melihat kemaluannya. Fa inna dzalika yurithu al-ama, karena hal itu dapat membuat buta mata. Ini dia. Hadis ini juga hadis maudhu', hadis palsu. Ya, hadis palsu. Jadi karena nggak ada hadis yang melarang yang bisa kita pegang jadi sandaran hukum, maka dikembalikan hukumnya boleh. Ya. Bolehnya seorang suami melihat istrinya tanpa busana, sebagaimana istri boleh melihat sang suami tanpa busana. Yang menyatakan haram, silahkan datangkan dalil yang sahih. Ternyata dalil-dalil yang menyatakan dilarang itu tidak kuat, bahkan hadisnya antara hadis palsu dengan hadis mungkar. Hadis dhaif, tidak ada yang naik sampai pada derajat hadis hasan. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya yang bisa kita jadikan pegangan kebolehan yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tadi. Ketika beliau ditanya, bolehkah seorang suami melihat kemaluan istrinya? Beliau menjawab, aku kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahid. Aku mandi bareng bersama Rasulullah SAW, ya, dengan air yang ada di dalam satu bejana. Itulah ikhwah rahimaniyallahu wa iyyakum. Lantas sebaiknya bagaimana? Nah, begitu. Mana yang lebih baik? Seorang itu ketika dia mandi dia pakai basahan ataukah mandi tanpa busana, atau ketika mereka melakukan hubungan intim ada penutupnya atau enggak apa-apa, biarkannya terbuka lah, yang penting ruangannya tertutup, atau bagaimana? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, perhatikan. Jadi kita sini tidak bicara masalah haram. Kita sekarang bicara masalah yang sebaiknya bagaimana, pakai penutup ataukah tidak.
Itu dia. Dari Muawiyah bin Haidah, qala dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Ya Rasulullah, yang mana saja aurat kita, ya, yang boleh dan yang tidak boleh. Qala, kata Rasulullah, ihfaz auratak illa min zaujatik. Jaga auratmu, tutup auratmu kecuali di hadapan istrimu. Au ma malakat yaminuk, ataupun di depan hamba sahayamu. Jadi seorang tuan majikan jika dia memiliki hamba sahaya perempuan, dia boleh tanpa busana di hadapan hamba sahaya perempuannya, ya, sebagaimana di hadapan istri-istrinya. Hanya ingat ikhwafiddin, suami dengan istri, ya. Saya ulangi, antara suami dan istri saja. Misalnya si A memiliki istri A, B, C, D, maka si suami boleh menunjukkan auratnya ataupun boleh dilihat oleh istrinya yang A tanpa busana sama sekali. Demikian juga istri B, demikian di hadapan istrinya C, demikian juga di hadapan istri yang D. Tapi antara A dan B, B dan C, C dan D, D dan A, itu mereka harus jaga aurat. Itu dia, ya, harus jaga aurat. Jadi yang boleh itu antara mereka dengan suami mereka, tapi antar istri nggak boleh, ikhwah. Harus tutup aurat. Makanya dalam masalah poligami, seorang suami menyediakan masing-masing istri itu satu rumah. Nggak bisa satu kamar rame-rame. Istri pertama sebelah kiri, istri kedua sebelah kanan, istri ketiga sebelah kepala, istri keempat sebelah kaki. Kemudian ketika mereka melakukan hubungan begitu, ya, nggak bisa, nggak boleh. Ya, itu tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Makanya yang boleh itu ya digilir kalau memang seorang suami itu memiliki istri lebih daripada satu. Ingat, kalau seorang suami punya 2 atau 3 istri, yang boleh antara suami dan istri-istrinya. Tapi antar istri tetap tidak dibolehkan. Nggak bisa si istri A mandi bareng dengan si B dengan tanpa busana, nggak bisa. Ya nggak bisa. Hanya boleh dengan suaminya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kata Rasulullah SAW, ihfaz auratak illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk. Jaga auratmu, tutup auratmu kecuali di hadapan istrimu ataupun hamba sahayamu. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, idza kana al-qaum ba'dhum fi ba'd. Bagaimana kalau di situ orang-orang bercampur baur? Qala, beliau mengatakan, in istata'ta alla yuriyannaha ahadun fala yuriyannaha. Kamu harus berusaha. Kalau kamu mampu untuk tidak menutup auratmu, tidak terlihat oleh orang lain, silahkan kamu berupaya semampunya. Nih Khafiddin, misalnya nih, ya bagi orang yang ada di pondok, satu kamar tuh beberapa orang tidur di situ, ya, atau dia lagi tidur dengan temannya, maka nggak bisa dia menunjukkan pahanya. Jadi bagaimana? Tutup, dia pakai celana panjang misalnya. Jangan pakai kain sarung sementara di dalamnya hanya pakai celana dalam saja. Ya, ketika orang tidur golak-golek bisa saja kain sarungnya naik ke atas sehingga terlihatlah pahanya. Nggak boleh. Ya, kita harus jaga aurat kita. Kita harus jaga aurat kita. Tutupi aurat kita. Walaupun terhadap sama laki-laki. Karena laki-laki nggak boleh melihat aurat laki-laki yang lain. Yang boleh melihatnya itu yaitu istri dan hamba sahaya. Kalau seandainya kita bergabung dengan kawan-kawan, ya bercampur baur, maka berupayalah untuk tidak tersingkap aurat kita. Berupaya. Kalau tersingkap juga sudah upaya, itulah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qultu ya Rasulullah, idza kana ahaduna khalian. Terus bagaimana kalau kami sendirian? Tidak ada yang lain di situ. Artinya, boleh nggak kami menyingkap aurat kami?
Apa kata Rasulullah SAW? Allahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Sungguh seharusnya dia lebih malu kepada Allah ketimbang kepada manusia. Dari sinilah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, para pendengar Rosyad TV dan pendengar Radio Medan Mengaji yang dimanapun Anda berada, dari sinilah kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ya, apabila seorang itu mandi di kamar mandi walaupun dia sendirian, boleh dia mandi tanpa busana dengan catatan tempatnya tertutup, tapi akan lebih afdol kalau dia mandi pakai basahan. Itu dia. Kalau dia mandi dengan barengan istrinya, boleh mereka mandi tanpa busana, sepasang suami istri ini boleh. Tapi akan lebih baik kalau dia pakai basahan. Demikian. Ketika sang suami mendatangi istrinya, boleh dia datangi gitu aja tanpa ada penutup, boleh. Ya, tanpa ada diselimutin boleh. Tapi akan lebih afdol kalau diselimuti. Gitu ikhwatiddin. Jadi bukan wajib ya. Kalau yang tadi kan hadis-hadis yang palsu-palsu ini dikatakan akan membuat buta lah, Masya Allah, itu ancamannya. Tapi alhamdulillah ternyata hadisnya hadis yang nggak bisa dijadikan sebagai pegangan. Jadi silahkan para suami bersenang-senanglah dengan istri Anda dengan cara dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apabila sepasang suami istri sudah melakukan hubungan, lantas mereka mau tidur. Kalau tadi kan habis hubungan mau mengulangi lagi hubungan berikutnya, ya, maka disunahkan wudu. Akan lebih afdol mandi, ya. Ini enggak, setelah melakukan hubungan intim kemudian kepingin tidur, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus mandi dulu baru tidur atau ngapain dulu baru tidur dia? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'kula aw yanam wa huwa junubun ghasala farjahu wa yatawadda wudu'ahu lis-salat. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang junub, berarti kan setelah selesai melakukan hubungan intim, ya, kemudian beliau mau makan atau beliau mau tidur, maka beliau basuh dulu kemaluannya. Nah, dibasuh bersih. Kemudian wa yatawadda wudu'ahu lis-salat. Kemudian dia berwudu seperti wudu untuk sholat. Jadi bukan hanya sekedar dibasuh, ya. Bukan hanya sekedar dibasuh kemaluannya. Ini laki-laki perempuan sama, ya. Laki-laki perempuan sama. Jadi sebelum tidur ya dia basuh dulu kemaluannya, kemudian dia berwudu seperti ambil wudu untuk sholat. Setelah itu baru dia tidur. Itu ikhwah. Itulah aturannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, anna Umar, bahwasanya Umar, jadi ini kisah tentang ayahnya. Qala ya Rasulullah, Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, ayanamu ahaduna wa huwa junubun. Apakah boleh kami tidur, ya, sementara kami dalam keadaan junub? Qala na'am, boleh, kenapa tidak? Idza tawaddaa, tapi wudu dulu. Ya, boleh tidur silakan. Belum mandi boleh, belum mandi, tapi ingat wudu dulu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, tawadda waghsil dzakaraka tsumma nim. Wudulah, basuhlah kemaluanmu, kemudian silahkan tidur. Ya, jadi sama seperti hadis yang pertama tadi. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, na'am, boleh, kenapa enggak boleh? Maksudnya tadi kan Umar bertanya, apakah boleh kami tidur dalam keadaan junub? Kata Rasulullah, na'am, boleh. La yatawaddau summa yanam hatta yaghtasila idza syaa. Ya. Dia kalau mau tidur silahkan wudu dulu,
kemudian baru dia tidur, barulah nanti kemudian dia mandi. Idza syaa, jika dia mau, ya, jika dia mau. Kemudian wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain disebutkan na'am yatawaddo insya'a. Silahkan dia wudu jika dia mau. Demikian ikhwah. Hadis yang ketiga dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yaqrabuhumul malaikah." Ada 3 orang yang enggak didekati oleh malaikat. Yang pertama jifatul kafir. Jifatul kafir yaitu jasadnya orang kafir. Kenapa ikhwafin, orang kafir itu kan enggak ada mandi junubnya, makan yang haram, makan babi dan seterusnya, ya, minum khamar, makanya enggak didekati oleh malaikat. Kemudian yang selanjutnya wal mutadammihu al khaluq bil khaluq, orang yang terlalu banyak memakai wewangian za'faron, ya. Wangian za'faron. Za'faron itu ikhwafiddin, wewangian yang biasa dipakai oleh kaum perempuan. Kalau ini dipakai oleh kaum laki-laki, maka dia nggak akan didekati oleh malaikat. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-junub illa ayyatawaddo'a. Yang ketiga, orang yang junub kecuali kalau dia berwudu. Demikian. Ya tentunya yang dimaksud malaikat ini tidak didekati oleh malaikat, bukan malaikat maut. Ya, malaikat maut junub nggak junub ditekan dengan malaikat maut, nggak peduli malaikat maut. Kalau memang sudah sampai ajalnya dicabut oleh malaikat maut, ya, nggak akan ada yang menghalangi, mau sedang junub mau nggak sedang junub nggak ada masalah. Yang dimaksud dengan nggak didekati oleh malaikat, ya, 3 orang yang nggak dekat oleh malaikat, yaitu malaikat rahmah, malaikat rahmat yang senantiasa mendoakan kita. Demikian. Itu yang nggak mendekati. Tapi kalau malaikat maut, rakib dan atid yang mencatat amalan kita, dia nggak lari-lari, nggak kemana-mana. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi itulah hadis-hadis yang terkait dengan kalau seorang suami istri, sepasang suami istri, mereka setelah melakukan hubungan intim kemudian mereka mau tidur, maka disunnahkan untuk berwudu dahulu. Tentunya sebelum wudu dia basuh dulu kemaluannya, dia bersihkan, ya, suami istri sama. Kemudian setelah itu berwudu, setelah itu baru silakan tidur. Demikian ikhwafiddin. Supaya apa? Supaya didekati oleh malaikat. Kalau enggak, malaikat enggak mau dekat. Kalau tidak, malaikat enggak mau dekat. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Sekarang apa hukum wudunya ini? Ya. Apa hukum wudunya? Ikhwah, tadi sudah kita bacakan, ya, hadisnya ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayanamu ahaduna wa huwa junubun?" Ya Rasulullah, apakah kami boleh tidur sementara kami dalam keadaan junub? Rasulullah SAW mengatakan, yaitu na'am, iya silakan. Wa yatawaddo, tapi wudu dulu, insya'a, kalau dia mau. Itu dia, kalau dia mau. Kalimat kalau dia mau ini menunjukkan bahwasanya hukumnya bukan wajib, mustahab. Ya kalau dia nggak malas, mungkin mau setelah melakukan hubungan intim mungkin capek, malas bangkit sementara ngantuk misalnya, malas bangkit untuk pergi ke kamar mandi, ya sudah tidur aja. Ya, hanya saja dia tidak mendapat keutamaan. Boleh, nggak ada masalah, dia tak berdosa. Hanya kalau dia membasuh kemaluannya kemudian dia berwudu, itu lebih afdol. Supaya apa? Supaya malaikat dapat mendekati dia. Tadi ada hadisnya, ada 3 orang, ya, salah satu la yaqrabuhumul malaikah, 3 orang yang enggak akan didekati oleh malaikat. Yang pertama jifatul kafir, orang kafir, ya. Yang kedua al-mutadammihu bil khaluq, orang yang banyak memakai wangian yang biasa dipakai oleh perempuan. Yang ketiga yaitu junub, seorang sedang junub illa ayatawaddo, kecuali dia sedang wudu. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, ya.
Selanjutnya, ya, dalam hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kana Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat dia berkata, kana Rasulullah yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamassal ma. Kata Aisyah, Rasulullah pernah tidur dalam keadaan junub padahal belum tidak ada memegang air sedikit pun. Artinya tidak juga wudu. Ya. Tidak juga wudu. Artinya ya boleh, nggak wudu juga nggak apa-apa, boleh. Karena Rasulullah juga pernah melakukannya. Ya mungkin karena terlalu capek, beliau males bangkit untuk membersihkan kemaluan ataupun untuk berwudu, beliau pun tidur. Jadi di sini Aisyah mengatakan beliau junub, dan beliau tidur aja tanpa menjamah sedikit pun air. Hatta yakuma ba'dalika fayaghtasil. Hingga akhirnya setelah tidur beliau bangun dan beliau pun mandi. Itu tandanya beliau tidak wudu sebelum tidur. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Di sini ada Ibnu Abbas, Ibnu Abi Syaibah ada meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Idza jama'a rajulun summa arada ay ya'ud fala ba'sa ay yu'akhkhar al-ghusl." Apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya atau melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, arada ay ya'ud, kemudian dia ingin mengulangi lagi, fala ba'sa ay yu'akhkhar al-ghusl, enggak apa-apa dia menunda mandinya. Ya. Enggak apa-apa dia menunda mandinya. Juga ini fatwanya Sa'id bin Musayyib, qala dia berkata, "Insya'al junub nama qabla tawaddu." Ya kalau orang yang sedang junub, kalau dia mau tidur saja silakan walaupun dia belum berwudu. Sanadnya sahih ya, dan ini merupakan madhab jumhur. Selanjutnya. Jadi intinya yang sedang junub kalau mau tidur sebaiknya dia cuci kemaluannya, kemudian dia berwudu dan silahkan tidur. Kalaupun tidak, ya nggak apa-apa, dia langsung tidur juga nggak apa-apa. Tapi malaikat nggak dekat dengan dia. Tapi sekarang masalahnya kalau tayamum boleh nggak ya? Pengganti wudu tayamum itu bagaimana? Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah masya Allah banyak sekali meriwayatkan kepada kita hadis-hadis terkait dengan internal rumah tangga. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat dia berkata, "Kana Rasulullah sallam idza ajnaba fa arada ayyanam yatawadda." Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau junub, ya, apabila beliau junub dan beliau ingin tidur, maka gimana? Beliau wudu terlebih dahulu. Au yatayammam, atau dia bertayamum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya melalui jalur Utsam bin Ali dari Hisham dan dari ayahnya. Itu ikhwah. Jadi boleh bertayamum ya, insyaallah. Ya tentunya tidak harus ada air. Kalau dia tayamum tentunya tidak bisa tidak bisa membasuh kemaluannya. Jadi bisa pilih nih, ya mungkin bagi sudah malas sekali ya, udah lemas sekali misalnya untuk bangkit, sudah minimal tayamum. Gimana tuh ya? Carilah dinding atau apa di lantai gitu kan, ya, sapu kepala, kedua belah tangan, dah tidur. Itulah paling minimal. Karena Rasulullah SAW kalau beliau junub kan mau tidur, beliau berwudu atau beliau bertayamum. Jadi boleh kita memilih wudu atau bertayamum. Demikian. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, ini yang terakhir ya, yaitu mandi. Namun mandi itu lebih afdol. Artinya kalau ada seorang yang junub kemudian dia mau tidur, itu mandi lebih afdol. Sebagaimana tadi ya, kalau dia mau makan maka dia berwudu dulu. Ya, tadi gimana tadi? Oh, kalau dia mau mengulangi lagi hubungan intimnya, dia berwudu.
Tapi lebih afdol kalau mandi. Demikian juga orang yang sedang junub, kalau dia mau tidur ya wudu atau tayamum, tapi mandi lebih afdol. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Qais. Dia berkata, "Sa'altu Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah." Qalat, dia berkata, "Kaifa kana?" Aku berkata, "Kaifa kana Rasul?" Qultu, aku berkata, "Kaifa kana Rasul sallam yasna'u fil janabah?" Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sedang junub? Akan yaghtasilu qabla ayyanam aw yanamu qabla yaghtasil? Apakah beliau mandi dulu baru tidur atau tidur dulu baru mandi? Inilah pertanyaan Abdullah bin Qais kepada Aisyah. Apakah Rasulullah itu ketika junub mandi dulu baru tidur atau tidur dulu beliau atau baru kemudian mandi? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Qalat, "Kullu dzalika qad kana yaf'al." Kedua-duanya dilakukan Rasulullah. Rubbama yaghtasilu fayanam. Pernah beliau terkadang mandi, kemudian barulah beliau tidur. Wa rubbama yatawadda fayanam, dan juga terkadang beliau berwudu, kemudian beliau tidur. Qultu, aku katakan, yaitu Abdullah bin Qais, "Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri si'ah." Segala puji bagi Allah, ternyata urusan ini luas. Artinya silahkan mau pilih yang mana saja. Ya, mau dia wudu atau mandi, wudu atau tayamum, atau yang lebih afdol dia mandi. Demikian. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, gimana kalau sehabis lakukan hubungan lapar nih? Ya kan ada juga lah, ya kan. Namanya juga mengeluarkan energi. Lapar. Apa yang dilakukan? Apakah mandi dulu sama seperti ini, atau wudu dulu, atau bagaimana ikhwah? Taib. Apabila sepasang suami istri melakukan hubungan intim, kemudian habis itu setelah selesai lakukannya, ya, lantas mereka lapar, kepingin makan, apa yang harus mereka lakukan? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Jami' Sahih, Sahih Jami'. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyanam wa huwa junubun yatawadda, bahwasa wudu'ahu lis-shalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sedang junub kemudian ingin tidur, beliau berwudu dahulu seperti wudu salat. Wa idza arada ayyakul aw yashrab wa huwa junubun ghassala yadayhi summa ya'kul wa yashrab. Namun apabila beliau hanya kepingin makan atau minum sementara beliau sedang junub, beliau membasuh kedua tangannya, barulah beliau makan atau minum. Nah, itu dia, ya. Jadi kalau mau tidur lagi atau mau mengulangi lagi hubungan intim, disunahkan wudu, lebih afdol mandi. Tapi kalau hanya sekedar makan, ya cukup dengan cuci tangan terlebih dahulu keduanya. Nah, cucilah tangan nih, cuci tangan, bersih-bersih. Nah, demikian ikhwatiddin. Tapi ingat, nggak tidur setelah itu. Tapi kalau mau tidur ya wudu dia. Ya, dia wudu. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, semoga apa yang kita bahas manfaat. Terutama nih bagi para pasangan suami istri, ya, sehingga aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari ataupun aktivitas hubungan intim mereka benar-benar atas dasar Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi yang ingin bertanya silahkan kirimkan pesan singkatnya ke 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustaz, Afan bertanya, adakah sunnahnya berapa kali berhubungan intim dalam sehari atau sepekan? Dan adakah keutamaan waktu di malam Jumat atau hari Jumat dalam melakukan hubungan intim? Ikhwah, tidak ada ketentuannya. Harus 3 kali, harus 2 kali, tidak ada ketentuannya. Ya kapan suami istri itu mood dalam melakukannya, ingin melakukannya, ya lakukan. Itu dia, ya. Lakukan, jangan ditunda-tunda. Terutama para istri,
kalau suaminya ingin mendatangi dia, maka segera layani, jangan dinanti-nanti. Ntar bang ya, sejam lagi, itu udah hilang moodnya nanti itu. Ya, sudah hilang. Makanya Rasulullah menyebutkan, layani suamimu ketika dia ketika dia minta, walaupun kamu sedang berada di atas tanur. Tanur itu tempat buat roti. Misalnya nih ibu-ibu lagi goreng ikan nih, atau goreng tempe. Suaminya ngajak, ya udah matikan lo kompornya, layani suaminya. Jangan terbang. Ini ada tempe 10 lagi nih belum dimasak. Jangan. Ntar ya masak dulu bang. Nggak usah. Ya, demikian. Jadi hubungan intim itu tidak ada harus berapa kalinya. Harus pakai schedule misalnya. Kita ya Dik, schedule kita Selasa, Kamis, Sabtu. Nggak usah. Nggak ada sunnahnya di gitu-gitu kan. Ya, tidak ada sunnahnya di schedule berapa kalinya. Terserah saja berapa kalinya. Ya kalau dia sedang mood, sedang fit, dia mau seminggu mau 10 kali, sedang nggak fit, nggak juga libur 2 minggu juga ada masalah. Ya, nggak ada masalah ikhwafin. Tergantung kedua belah pihak suami dan istri. Adapun apakah ada sunnahnya melakukan hubungan suami istri pada hari Jumat atau malam Jumat? Ini ikhwafiddin, ada sebuah hadis yang dimana Rasulullah menyebutkan man ghassala yaumal jum'ati wa ghatasala, barang siapa yang mandi di hari Jumat atau membuat istrinya mandi di hari Jumat, ya, summa betakaro, kemudian summa roha wa betakaro, kemudian dia pergi berpagi-pagi ke masjid, wayamshi walam yarkub, dia berjalan tidak berkendaraan dan seterusnya. Di awal hadis menyebutkan mani ghatasala wa ghassala, barang siapa yang mandi dan membuat istrinya mandi. Jadi mani ghatasala barang siapa yang mandi, wa ghassala itu ada sebagian ulama mengartikan wa ghassala dan membuat istrinya mandi. Ya, dan membuat istrinya mandi. Ya, untuk menjadikan istri mandi yaitu tentunya adanya hubungan intim di situ. Dari sinilah para ulama ada yang menyebutkan, ya, disunnahkan untuk melakukan hubungan suami istri di malam atau di hari Jumat. Ya, di malam atau di hari Jumat, tentunya sebelum Jumat. Itu ikhwafiddin. Namun ada juga yang mengartikan wa mani ghatasala, barang siapa yang mandi, wa ghassala artinya keramas. Ya. Itu di antara artinya. Hanya kalau mengatakan jelas hubungan di hari Jumat atau dalam Jumat itu disunahkan, itu secara jelas, ya, secara soreh jelas, saya belum temukan dalilnya. Ya, saya belum temukan dalilnya. Allahu a'lam bissawab. Bagaimana jika dalam keinginan hubungan yang lebih berminat istri, sedangkan suami jarang berkeinginan, bahkan terkesan tak suka hubungan? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ini kan sudah kita pelajari di kajian yang lalu bahwasanya walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sungguhnya mereka itu memiliki hak setara dengan kewajiban mereka bil ma'ruf, dengan cara yang wajar, dengan cara yang ma'ruf. Artinya ikhwah, ketika seorang laki-laki dia punya hak untuk dilayani oleh istrinya agar dia bisa menyalurkan syahwatnya, maka istri juga begitu sama. Suamilah yang menenangkan sang istri ini. Dialah yang membantu istrinya supaya istrinya bisa juga menyalurkan kebutuhan biologisnya. Itu ikhwah. Jadi antara suami dan istri dalam masalah istimta, dalam masalah bersenang-senang ataupun hubungan intim, mereka sama haknya. Suami menjaga istri, istri menjaga suami. Jangan sampai sang istri akhirnya karena tak puas dengan suaminya, dia mencari saluran lain. Dosa tuh suami. Ya. Sebagaimana kalau sang istri, ya, karena tidak pandai melayani suaminya atau ogah-ogahan melayani suaminya, akhirnya suaminya melakukan saluran yang lain, maka berdosa tuh istri. Ya, berdosa sang istri. Makanya ikhwah, suami istri hendaklah ta'awun al birri wat taqwa. Hendaklah mereka saling tolong menolong pada kebaikan dan ketakwaan. Dan ini salah satu ketakwaan loh.
Ya. Hubungan intim itu merupakan salah satu ketakwaan. Amaliyah orang-orang yang bertakwa. Dan itu ada pahalanya sebagaimana hadis yang telah kita bacakan. Di mana seorang sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu kana lahu ajrun? Apakah kalau seorang kami menyalurkan syahwatnya lantas dia dapat pahala? Kata Rasulullah, ara'aita law fa'alaha law wada'aha fil haram. Loh, kalau dia lakukan di tempat yang haram, maksudnya di wanita yang tidak halal, akana alai wizrun, bukankah dia dosa? Demikian, ya. Jadi dalam masalah ini suami harus ya dia meladeni istrinya. Gimana kalau dia nggak berminat? Ya dia harus berbuat minat. Sebagaimana boleh nggak sang suami sedang menggebu-gebu sementara sang istri nggak berminat? Boleh dia nggak berminat? Ada kata nggak berminat? Tidak bisa. Demikian juga sebaliknya. Jadi gimana? Ya berupayalah. Mungkin suami kurang fit atau bagaimana, ya minum obat lah, obat kuat, madu, campur habat soda atau obat-obat oles segala macam, terserahlah pokoknya, ya. Sehingga mereka memang berdua, suami istri memang sepasang sejoli yang saling bantu-membantu dalam menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ternyata si suami ada kelainan, ya diobat. Ya, dia berobat. Karena kasihan istrinya. Dia berobat. Kalau ternyata tidak bisa, ikhwah, ada kelainan seksual si suami dalam masalah ini, kalau memang istri tidak tenang dengan suaminya, maka ini bisa dijadikan sebagai salah satu alasan untuk cerai. Boleh, ya, karena sang suami orangnya tidak bisa memuaskan sang istri. Allahu a'lam bissawab. Bismillah, assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, amalan apa lagi selain mandi bareng saat bersama istri, terutama pas malam pertama? Jazakumullah khairan. Mandi bareng ini tidak harus malam pertama, ikhwafiddin. Untuk suami istri di sepanjang hari, ya, selama dia dengan istrinya. Bukan untuk amalan khusus malam pertama, enggak. Ya, kapan saja. Demikian, ya. Kemudian apalagi amalan yang dilakukan? Ini sudah kita bahas. Ya, kita sudah bahas di 2 episode sebelumnya. Coba lihat lagi videonya di YouTube. Sudah kita bahas. Ustadz, izin bertanya, apakah termasuk sunnah berwudu dahulu sebelum melakukan hubungan intim yang pertama? Enggak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada tidak ada sunnahnya seperti itu. Yang jelas, ingat, coba putar lagi video kita yang sebelumnya, mungkin sudah diupload oleh kawan-kawan kru Rosyad di YouTube. Perhatikan, itu tidak ada di situ disebutkan berwudu. Tapi memang kondisi badan kita fit, tidak bau, ya, itu dia. Coba perhatikan. Jadi saya tidak temukan ketika melakukan hubungan intim harus berwudu terlebih dahulu. Lantas mengapa ketika mau mengulang berwudu itu, lihat apa kata Rasulullah, fa innahu ansyatu lil aud, dengan berwudu dia lebih semangat. Nah, begitu. Jadi enggak lepoh lagi dia, enggak letoy, enggak lemes lagi. Sudah berwudu, sudah mandi misalnya atau sudah kena air, dia semangat kembali untuk melakukannya. Itu dia. Itulah hikmah dari disuruh untuk berwudu atau mandi. Adapun yang untuk yang pertama, ya, ketika seorang suami ingin melakukannya pada istrinya, tentu dia memang sudah punya semangat dari awal, ada pemicu dari awal. Tapi untuk yang kedua ini kan perlu pemicu yang lain supaya dia lebih semangat. Makanya untuk yang pertama, ya, maksudnya bukan harus malam pertama ini. Artinya ya mungkin malam tersebut suami atau istri mau melakukannya, kemudian itu perlu wudu? Enggak perlu wudu. Ya, hanya haruslah bersih-bersih, ya, bersih-bersih, wangi-wangi, demikian. Cari tempat yang aman, jangan ada si hiruk pikuk. Pokoknya gimana lah tempatnya tempat yang enjoy, yang memang bisa kita melakukan dengan konsentrasi tanpa ada gangguan. Ya, jangan ada tamu, jangan nanti begitu sedang melakukan, Assalamualaikum, Masya Allah, hilang moodnya. Apalagi lagi
lagi melakukan tiba-tiba, Pak, paket. Nah, kan sekarang begitu sekarang ini. Banyak kiriman-kiriman paket. Jam berapa? Ya. Kemudian ikhwah, apakah hukum seorang istri yang keluar rumah tanpa ridho dari suaminya? Gak boleh, haram hukumnya. Ya. Tidak boleh istri keluar dari rumah kalau suaminya gak ridho. Kalau suami mengatakan, Dek, jangan keluar hari ini, jangan keluar rumah. Gak usah belanja, udah di rumah saja. Maka haram hukumnya istri keluar dari rumahnya. Ini kita nggak bicara masalah safar ya. Kalau masalah safar, itu harus bersama mahram. Walaupun diizinkan oleh sang suami. Udah Dek, pergi aja sendiri nggak apa-apa. Abang izin, nggak boleh juga. Ya. Tapi kalau sudah masalah keluar rumah, itu ada izin khusus. Ya. Kalau suami mengatakan, Dek, nggak boleh keluar pagar. Abang larang keluar pagar, maka dia haram keluar pagar. Haram hukumnya. Demikian ikhwah, ya. Jadi tidak dibolehkan. Ya tentunya sang suami biasanya mengapa sampai melarang istrinya keluar rumah? Tentu ada historisnya, ada ceritanya sampai dia dilarang. Namun kalau sempat itu yang dikatakan suaminya, abang nggak ridho kamu keluar rumah hari ini. Seminggu ini abang maunya kamu di rumah aja, taklim pun nggak usah, dari rumah aja. Maka haram hukumnya dia keluar rumah. Makanya Rasulullah katakan, lau kuntu amirun ayyasjuda ahadun li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Seandainya dibolehkanlah aku memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, niscaya yang pertama ku suruh sujud adalah si istri kepada suami. Mengapa? Li'azami haqqi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadap istrinya. Dikarenakan li'azami haqqi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadap sang istri. Bismillah, afan Ustaz, apakah ada metode untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan? Barakallahu fikum. Allahu a'lam bissawab. Ya. Allahu a'lam bissawab. Yang ada disebutkan dalam hadis yaitu idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah. Atau lagi apabila air laki-laki lebih dahulu dibandingkan air perempuan. Atau lagi ada juga hadisnya apabila air laki-laki lebih dominan dibanding air perempuan. Itu yang disebut Rasulullah. Maka dia akan menyerupai ayahnya. Ya, apabila air laki-laki lebih dahulu dibandingkan air perempuan, maka dia menjadi laki-laki. Kemudian kalau lebih banyak yang perempuan, dia laki-laki mirip ibunya. Nah, gitu-gitu. Itu ada. Ya. Tapi bagaimana men-settingnya agar ya kita inginkan laki-laki atau perempuan, Allahu a'lam bishawab. Enggak tahu. Tapi yang jelas ikhwafiddin, Allah Subhanahu wa taala pernah ada berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sungguhnya Allah memiliki di sisinya lah ilmu kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzil ghaitha wa yunazzil innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, dan Allah mengetahui ilmu kapan hari kiamat. Kemudian Allah yang mengetahui turun hujan. Kemudian satu hal lain, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsum bi ayyi wa ma tadri nafsum madza taf'alu ghada wa ma tadri nafsin bi ardin tamut. Kamu enggak tahu kapan apa yang akan kamu lakukan besok, dan kamu enggak tahu di bumi mana kamu akan meninggal. Namun di situ wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah lah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Jadi teori-teori apapun ikhwafiddin itu hanya usaha, namun memastikan enggak bisa. Ada sih dengan memakan protein ini gizi-gizi ini, maka nanti diharapkan akan bisa menjadi anak laki-laki. Ada teori-teori ahli gizi seperti itu. Ya. Ada yang seperti itu, tapi nggak bisa dipastikan itu. Tetap saja Allah lebih tahu tentang apa yang ada dalam rahim. Allahu a'lam bishawab. Jam berapa? Bismillah Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya
mengenai oral seks antara suami istri, apakah boleh? Ikhwah, Allahu a'lam bissawab, mengenai oral seks itu, perhatikan. Pada dasarnya sang istri dan sang suami itu dia bersenang-senang dengan cara apapun selama bukan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mendatangi istri di duburnya atau mendatangi istri di saat haid. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan oral seks, ya, ikhwah, ketika seorang sedang bersyahwat, ya tentunya dia akan mengeluarkan madhi. Dia akan mengeluarkan madhi. Dan madhi ini najis, ikhwah. Ya. Madhi ini najis. Jadi kalau dia melakukan oral, sementara keluar madhi, madhi itu nanti masuk ke mulut. Sementara itu adalah benda yang najis. Ya, benda yang najis. Maka Allahu a'lam bishawab, tak dibolehkan. Kalau sampai madhi itu masuk ke dalam mulut, tak dibolehkan. Ya. Ingat, larangan ini terkait dengan madhi yang itu merupakan benda najis. Madhi itu ikhwafidin, benda cair yang licin, bening, yang itu keluar ya ketika seorang sedang bergejolak syahwat. Udah? Kemudian jika itu keluar dan itu masuk ke dalam mulut, benda ini najis. Sementara kita nggak boleh masukkan benda najis ke dalam mulut. Demikian ikhwah. Ya, jadi kaitannya dengan masalah itu. Allahu a'lam bishawab. Hindari saja ya kalau memang terkait dengan masalah madhi. Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.